Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Maulana Akbar. Sini ada Sukma dan juga Rizky. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam PT Unilever Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat pembahasan seperti apa tentang pengembangan sumber daya manusia di dalam PT Unilever Indonesia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset berharga bagi setiap perusahaan. Nah, di era Society 5.0 ini yang menjadi tantangan bagi setiap perusahaan adalah bagaimana cara mereka mengelola sumber daya manusianya. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia, salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Desember 1933 yang berfokus pada produk keperluan pribadi, keperluan rumah tangga, makanan, dan es krim. Nah, di antara produk-produk yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu Rinso, Ruben, Halls, Lifebuoy, dan lain sebagainya. Salah satu kunci sukses keberhasilan PT Unilever Indonesia yaitu bagaimana perusahaan ini mengelola manajemen SDM mereka yang begitu bagus. PT Unilever Indonesia sendiri memiliki teknik manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada teknik pengadaan, di mana teknik pengadaan ini termasuk proses perekrutan hingga program pelatihan kerjanya. Kemudian yang kedua ada teknik penggunaan. Penggunaan ini adalah proses sinkronisasi antara kemampuan para karyawannya dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga ada teknik pemeliharaan. Teknik pemeliharaan ini adalah proses di mana perusahaan menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman agar para pekerjanya merasa puas bekerja di PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang berkarir dengan bergabung bersama PT Unilever Indonesia. Oleh karena itu, PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini dibuktikan PT Unilever Indonesia secara sadar merekrut orang-orang terbaik dari universitas-universitas terbaik setiap tahunnya. Bukan hanya merekrut dari universitas-universitas terbaik, PT Unilever juga memiliki program SDM sendiri, yaitu program pelatihan kerja atau Latker. Setelah PT Unilever Indonesia merekrut karyawan baru yang ingin berkarir atau bergabung di dalam perusahaan ini, calon pekerja ini akan dimasukkan ke dalam program Latker. Nah, program Latker sendiri ada dua tingkatan. Nah, tingkatan pertama yaitu calon pekerja akan ditempatkan di tempat kerja yang sebenarnya. Nah, calon pekerja ini akan dilatih bagaimana caranya bekerja dengan benar sesuai dengan target tertentu dan didampingi dengan pendamping yang sangat kompeten. Nah, yang kedua adalah ketika si calon ini masuk ke PT perusahaan Unilever Indonesia, mereka akan mendapatkan kuliah atau ceramah yang berkaitan dengan seluk-beluk bagaimana caranya berkarir di PT Unilever Indonesia. Nah, program Latker sendiri itu terbukti ampuh di PT Unilever Indonesia yang mampu menilai secara keseluruhan bagaimana kualitas calon pekerja yang kompeten dan berpotensi. Penilaian ini juga dinilai oleh pembimbing yang menilai bagaimana calon pekerja ini mampu beradaptasi dalam budaya organisasi yang ada di PT Unilever Indonesia itu sendiri. Adapun skill yang dilatih dalam Latker, yang pertama, general skill, memberikan training kepada seluruh karyawan PT Unilever Indonesia dalam mempraktikkan keahlian umum. Yang kedua, leadership skill, keahlian yang dilatih agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin yang dapat mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layaknya seorang pemimpin. Ketiga yaitu professional skills, di mana para pekerja harus profesional dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya di dalam perusahaan. Nah, yang keempat yaitu sharing session, yaitu waktu di mana dikumpulkannya para pekerja dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi di dalam pekerjaannya di perusahaan.
Dalam manajemen sumber daya manusia di PT Unilever Indonesia ada yang namanya penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja ini diamati secara langsung kemudian diolah secara manual. Nah, ada juga yang namanya penilaian karyawan terbaik setiap bulannya atau Man of the Month, di mana kriterianya melalui keterampilan kerja, kualitas kerja, hingga kehadiran karyawannya. Nah, bisa dilihat di sini ada kriteria dalam penilaian kinerja di PT Unilever Indonesia Tbk. Pengembangan sumber daya manusia di dalam PT Unilever juga terpapar dalam visinya, yaitu mengembangkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan. Nah, dalam mengembangkan sumber daya manusianya, PT Unilever ada yang namanya pengembangan karir. Seperti apa pengembangan karir yang ada di dalam PT Unilever akan dibahas oleh Sukman dan Rizky. Ada 4 pengembangan karir di PT Unilever Indonesia. Yang pertama, menargetkan pertumbuhan bisnis perusahaan supaya lebih luas lagi. Yang kedua, meningkatkan lingkungan kerja karyawan supaya karyawan lebih efektif. Dan yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk menaikkan posisi yang lebih tinggi. Biasanya, dalam suatu perusahaan di mana karyawan mempunyai kinerja yang tinggi, maka akan mendapatkan kesempatan jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan yang keempat adalah pengembangan SDM yang handal dan berkualitas. SDM sangat penting bagi perusahaan, di mana ketika kualitas SDM dalam suatu perusahaan itu meningkat, maka produksi yang dihasilkan perusahaan itu akan lebih baik lagi. Untuk mempromosikan work-life balance, PT Unilever Indonesia juga menyediakan berbagai fasilitas seperti gym, klub olahraga karyawan, fasilitas nursery room, daycare center menjelang Idul Fitri, kemudian kegiatan rohani, sosial, dan yang lainnya. Nah, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan PT Unilever Indonesia. Perusahaan memiliki berbagai program dan inisiatif untuk membantu karyawannya berkembang secara profesional dan pribadi. PT Unilever Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia dan memberikan kesempatan bagi para karyawannya untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekian pembahasan kami dalam video kali ini. Semoga video ini memberikan kita manfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami betapa pentingnya sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once upon a time, there was a lovely prince.